Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Cahya Ramadan, NIM C1020070, kelas 1B, absen 20, Stikes Darmada Selawi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai komunikasi efektif hubungan interpersonal dengan keluarga. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit materi apa itu komunikasi efektif dan apa itu hubungan interpersonal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi komunikasi itu sendiri. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi adalah suatu yang dapat dipahami sebagai hubungan atau saling hubungan, saling pengertian sebagai pesan. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Tujuan komunikasi itu sendiri: 1. Supaya pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh orang lain. 2. Memahami orang lain. 3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain. 4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan komunikasi efektif itu sendiri merupakan komunikasi yang berarti bahwa komunikator dan komunikasi sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Syarat-syarat komunikasi efektif diantaranya: 1. Menciptakan suasana yang menguntungkan. 2. Menggunakan bahasa yang ditangkap dan dimengerti. 3. Pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat di pihak komunikan. Pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkan. Dan yang terakhir, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Bentuk komunikasi efektif ada 2, yaitu pertama komunikasi verbal efektif dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal efektif diantaranya berlangsung secara timbal balik, makna pesan ringkas dan jelas, bahasa mudah dipahami, cara penyampaian mudah dipahami, disampaikan secara tulus, memperhatikan norma yang berlaku, disertai dengan humor. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang perlu diperhatikan komunikasi nonverbal adalah penyampaian fisik, sikap tubuh dan secara berjalan, ekspresi wajah, dan yang terakhir sentuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan interpersonal dalam keperawatan. Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi pada semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan. Definisi lain, hubungan interpersonal merupakan hubungan antar pribadi yang terjadi di antara dua atau lebih individu. Hubungan interpersonal terbina melalui beberapa tahap, yakni 1. Kontak, 2. Keterlibatan, 3. Keakraban, 4. Perusakan, dan 5. Pemutusan.
Untuk hubungan interpersonal itu sendiri, seorang perawat harus memiliki perilaku yang baik terhadap pasien maupun keluarga pasien, serta hubungan dengan rekan kerjanya. Peran perawat yang begitu penting terhadap kehidupan pasien ini juga menuntut seorang perawat untuk bertutur kata yang baik dan mampu menggunakan pemilihan kata yang baik. Sekian dari penjelasan saya. Berikut cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah ini dengan Mbak Vina? Ya betul, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Perawat Siti Ramadan dari Puskesmas Nagasari. Tujuan saya kesini, saya akan melakukan streaming terhadap kondisi kepada anggota keluarga Mbak Vina. Apakah bersedia? Iya, nggak apa-apa. Di sini saya akan banyak bertanya-tanya tentang kondisi kesehatan anggota keluarga Mbak Vina. Nah, waktunya itu kira-kira 20 menitan. Tempatnya di sini saja ya. Iya. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu, bisa Mbak Vina sebutkan anggota keluarga yang ada di rumah? Bisa. Saya Siapa sendiri, saja? suami saya, ibu saya, kedua anak saya. Oh, begitu ya. Terus saya mau tahu itu kondisi ibu dari Mbak Vina itu seperti apa kesehatannya? Mama saya ada riwayat asam lambung sama vertigo. Sudah 4 tahunan, Mbak. Oh, asam lambung dan vertigo. Berarti sudah menjalankan pengobatan dong? Sudah lama. Pengobatannya kalau boleh tahu, pengobatannya seperti apa saja? Paling sering periksa ke dokter, serta banyak mengonsumsi obat herbal gitu, Mbak. Oh, berarti obat herbal. Kalau boleh tahu itu obat herbalnya seperti apa ya, Mbak? Obat herbal yang sering diminum mama dulu tuh obat herbal dari Cina, merek Cina, Mbak. Oh. Tapi ini udah nggak sering minum. Sekarang minumnya obat. Periksa ke dokter spesialis dalam. Terus selain periksa, terus minum obat herbal, apakah sering mengonsumsi jamu buatan sendiri gitu? Pernah, tapi nggak sering, Mbak. Oh, jamunya itu seperti apa ya? Jamunya sering memanaskan air dicampur sama serai. Iya. Terus kalau udah mendidih dibiarkan menjadi hangat. Terus kakinya tuh direndam, Mbak. Oh. Biar kata orang kan itu buat ngurangin asam urat. Soalnya kena asam urat juga, Mbak. Asam urat juga. Berarti bukan diminum ya? Bukan. Oh, kalau begitu. Asam uratnya tinggi? Kadang tinggi, kalau udah terasa sakit tuh tinggi, Mbak. Terus langsung beli serai lah tuh. Berarti berkurang ya? Jadi meringankan. Ya, alhamdulillah. Selain ibu dari Mbak Vina, gimana kondisi kesehatan dari suami beserta anak? Suami dia tuh sering sakit pada bagian punggung sama kaki. Oh, sakit pada bagian punggung dan kaki. Apakah nyeri tersebut sudah diperiksakan ke dokter? Sudah, katanya tuh kena kolesterol. Kalau udah terasa nyeri tuh kolesterol udah naik. Oh, berarti kolesterol. Kalau boleh tahu kolesterolnya itu berapa? Dulu sih pas dicek tuh 230. Berarti nggak terlalu tinggi ya? Iya, tapi udah sakit. Oh, begitu. Oke. Selain itu, untuk anak Mbak sendiri itu gimana kondisi kesehatannya? Alhamdulillah sehat. Cuma lagi masa pertumbuhan. Kayak anak saya yang pertama tuh nanti seneng-senengnya main, disuruh pulang nggak mau. Yang kedua lagi belajar jalan, baru bisa jalan. Jadi tuh jalan terus maunya gitu, Mbak. Gitu. Alhamdulillah berarti sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu umurnya berapa anaknya? Anaknya yang pertama 9 tahun, yang kedua baru 1 tahun 2 bulan, Mbak. Kayak begitu. Untuk ibu sendiri juga apakah ada keluhan di tubuhnya?
Kayaknya tidak ada, Mbak. Hmm. Cuma kecapean aja lah, biasa kerjaan ibu rumah tangga kan. Iya. Tahu sendiri Mbaknya. Ya wajar ya, pasti capek. Iya. Baik, berarti Ibu Mbak Vina itu mengalami asam lambung, asam urat, serta vertigo. Iya, betul. Sedangkan suami Mbak itu nyeri pada punggung akibat dari kolesterol ya. Iya. Terus anak-anak Mbak itu lagi di fase pertumbuhan gitu. Iya, betul, Mbak. Baik, kita kan sudah cerita-cerita banyak mengenai kondisi anggota keluarga Mbak. Iya. Gimana perasaan Mbak sekarang? Lega, Mbak. Karena saya bingung mau cerita sama siapa. Jadi masa lega gitu ya. Iya. Saya lihat ibu juga sudah menemukan orang yang tepat untuk tempat bercerita, karena saya lihat dari mata ibu. Jadi gini, Mbak bisa ulangi apa tujuan saya ke rumah Mbak? Kalau nggak salah tadi streaming ya namanya, Iya. atau melakukan pemeriksaan kesehatan pada keluarga saya. Iya, betul sekali. Untuk itu yang diceritakan ibu nanti akan menjadi data untuk tim kami. Dan untuk 3 hari lagi ke depan, kalau sekarang ini hari Selasa, berarti hari Jumat saya akan datang lagi ke rumah Mbak untuk melakukan cek pemeriksaan pada anggota keluarga Mbak. Diharapkan semua anggota keluarga Mbak hadir semua ya. Ya. Bagaimana, apa Mbak bersedia dan siap? Siap. Baik, untuk hari ini cukup. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.